Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Bailazim. Saya akan menjelaskan proyek akhir. Per 31 Desember 2020, yaitu jasa pembersih rumah Hanum menyajikan data sebagai berikut dengan akun kas saldo di debit sebesar 1.218. Akun kas ini yaitu akun harta lancar yang terdapat pada usaha tersebut. Perlengkapan sebesar 475. Perlengkapan yaitu barang-barang barang-barang habis pakai yang digunakan untuk usaha tersebut. Akun peralatan sebesar 27.600.000 di debit. Akun peralatan yaitu akun yang barang-barang yang dipakai untuk usaha tersebut. Peralatan ini dia itu tidak habis pakai, tapi akan menyusut dalam jangka beberapa tahun ke depan. Ini akun akumulasi penyusutan, yaitu akun penyusutan peralatan, karena peralatan itu semakin lama akan semakin menyusut karena sering dipakai. Akumulasi penyusutan terdapat di kredit sebesar 2.410.000. Utang usaha yaitu utang pada usaha tersebut, seperti misalnya membeli barang-barang secara kredit, itu masuknya kepada utang usaha sebesar 1.365.000. Pada kredit modal itu modal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha tersebut sebesar 17.112 di kredit. Bribe yaitu adalah akun mengambil uang usaha dengan kepentingan pribadi sebesar 1.250.000. Akun pendapatan jasa yaitu akun yang didapat dari hasil pendapatan jasa tersebut. Itu masuknya ke pendapatan jasa sebesar 24.915.000. Beban gaji itu untuk membayar gaji karyawan 7.920.000. Beban sewa itu sewa untuk menyewa toko usaha tersebut sebesar 1.820.000. Beban iklan itu yaitu uang yang dikeluarkan untuk membayar iklan sebesar 1.115.000. Beban lain yaitu beban yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, yaitu seperti beban bunga atau beban serba-serbi. Beban perlengkapan itu uang yang dikeluarkan dari usaha tersebut untuk membeli perlengkapan, itu masuknya ke beban perlengkapan sebesar 1.570.000. Beban asuransi yaitu membayar premi asuransi atau asuransi sebesar 315.000. Beban penyusutan peralatan itu yaitu beban
berapa besar penyusutan peralatan tersebut. Nah, itu masuknya ke beban sebesar 1.810.000. Utang gaji itu perusahaan seharusnya membayar gaji tersebut kepada karyawan tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Jadi masuknya utang gaji sebesar 85.000. Totalnya 85.887.000. Kemudian membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi yaitu pendapatan sebesar 24.915.000, beban gaji 7.920.000, beban sewa 1.820.000, beban iklan 1.115.000, beban lain-lain 794.000, beban perlengkapan 1.520.000, beban asuransi 315.000, beban penyusutan peralatan 1.810.000. Untuk menghitung laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurangi total beban, jumlahnya 9 juta. Jadi laba bersihnya ada 9.571.000. Kemudian membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu terdiri dari modal ditambah laba bersih dikurangin price. Modalnya 17.112.000 dan laba bersihnya 9 juta. Laba bersihnya itu keuntungannya 9.571.000. Kemudian dikurangin price pengambilan uang pribadi 1.250.000. Totalnya pengambilan kepentingan pribadi 25.433.000. Kemudian membuat neraca. Nah, neraca itu terdapat aktiva dan pasiva. Aktiva itu seperti ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva itu kayak yang dipunyai harta, yang dipunyai perusahaan, sedangkan pasiva itu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha tersebut. Aktiva lancar itu terdiri dari kas sebesar 1.218.000, perlengkapan sebesar 475.000. Total aktiva lancar yaitu 1.693.000. Aktiva tetap peralatan sebesar 27.600.000. Nah, terjadi ada akumulasi penyusutan, berarti barang ini sudah lama dipakai. Nah, barangnya ini nilainya menyusut sebesar 2.410.000. Total aktiva itu dari penjumlahan aktiva lancar dan aktiva tetap sebesar 26.883.000. Kewajibannya yaitu utang gaji untuk membayar gaji karyawan sebesar 85.000. Kemudian ada utang usaha sebesar, utang usaha ini yaitu membeli barang tapi masih secara kredit 1.365.000. Total utang lancar itu 1.450.000. Kemudian modalnya itu modal Hanum sebesar 25.433.000. Total kewajiban ditambah modal
Pasipa yaitu total kewajiban ditambah modal sebesar 26.883.000. Ini balance ya. Sekian dari saya, terima kasih.